I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya dan ini rekan saya, Agnes Messi Candini. Saya sendiri Novita Eka. Kami di sini berdua tentunya mau podcast yang sedang panas atau trending di kalangan masyarakat ini. Kita di sini akan membahas soal apa? Di sini kita akan membahas Indonesia mengutuk serangan Israel ke Gaza, siap kirim bantuan ke Palestina. Baik, di sini saya akan membahas lebih dalam soal permasalahan yang kita angkat di podcast kali ini. Yang pertama yaitu pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak tinggal diam saat melihat kekejaman yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Di Gaza, Presiden Jokowi mengatakan akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat di Palestina, tentunya di Gaza yang saat ini dikabarkan juga melalui laman Kementerian Agama atau Kemenag. Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, tentunya di Gaza yang saat ini sedang terjadi peperangan besar antara Israel dan Palestina. Pengiriman bantuan akan dilakukan secara bertahap mulai pekan ini, tentunya berupa pakaian, beras, dan obat-obatan yang bisa kita kirim ke Palestina. Presiden Jokowi menjelaskan bantuan yang segera dikirimkan ini akan masuk pada kloter pertama. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat, jelas ucap Jokowi. Selama ini pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menyaksikan kekejaman yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Dalam kesempatan ini juga Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia terus memantau dan mengikuti perkembangan di Gaza, Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Para korban ini termasuk diantaranya 4.000 anak-anak dan hampir 2.000 wanita. Tak hanya korban jiwa, banyak bangunan sipil dan fasilitas di sana atau fasilitas umum yang turut hancur akibat serangan Israel. Karena akibatnya dijatuhkannya bom di Gaza, Palestina, sehingga menjadikan bangunan atau fasilitas umum di sana menjadi rusak dan sudah tidak berbentuk apa-apa. Selain mengirimkan bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia juga melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian konflik tersebut. Ini sumber masalahnya dari mana sih? Oh, ini sumber masalahnya pertama itu gara-gara Masjid Al-Aqsa itu kan terdapat di daerah Palestina. Dan pihaknya Israel itu gimana caranya mau menguasai Masjid Al-Aqsa yang konon katanya di dalam masjid tersebut banyak harta karun Nabi Sulaiman yang terdapat di situ. Maka dari itu masjid tersebut dibuat pemberontakan antara Israel dan Palestina. Padahal jelas-jelas di situ tanah yang ada di Masjid Al-Aqsa itu tanah milik Palestina. Tetapi Israel tidak terima dan meminta untuk para tentaranya itu untuk menyerang Palestina. Jadi hal tersebut menjadikan perang tersebut nggak ada habisnya dan udah berapa lama ya kira-kira? Udah lama kan ya? Jadi masalahnya yang aku dengar sih dari masjid tersebut. Kira-kira ada bantuan nggak ya dari Indonesia ini ya? Oh, tentu ada. Dari pembahasan kita di awal itu kan kita udah membantu atas dasar kemanusiaan ya. Selain obat
obat-obatan dan makanan pokok yang kita salurkan ke Palestina, kita juga Indonesia menyalurkan bantuan yang berbentuk kemanusiaan terhadap Palestina. Yang kamu tahu nggak kalau di sana itu anak-anak itu pada ditembak gitu kan, kehilangan orang tua, kehilangan sampai ada yang makan rumput nggak? Sana juga sampai kekurangan air ya. Ya pasti tentunya, soalnya akses di sana itu udah ditutup dan diawasi 24 jam, bahkan sehari-hari itu udah ada tentara Israel yang menjaga di sana. Jadi kita sebagai negara Indonesia itu sudah membantu dengan sebisa kita ya, sudah membantu dalam bentuk kemanusiaan, bentuk obat-obatan, pakaian, makanan pokok dan sebagainya itu sudah kita salurkan. Pada saat ini sudah mulai periode pertama, kuartal pertama kita akan kirim ke sana. Selain itu juga banyak artis-artis Indonesia itu ikut serta dalam demo yang dilaksanakan di Jakarta itu. Banyak sekali, kurang lebih 2.000 orang atau sekian yang ikut demo untuk Banyak sekali ya. ya tentunya, soalnya kita ya juga harus ke pihak Palestina juga, kita memiliki rasa kemanusiaan juga ya, betul. Keadaan rumah sakit di sana tuh gimana ya sekarang ya? Mengenai keadaannya itu kemarin sempat sudah ada rumah sakit Indonesia yang menampung korban-korban Palestina, tetapi herannya saya itu dibom juga sama Israel. Jadi semua bentuk apapun pertolongan dari Indonesia itu dibom. Gedung-gedung di Palestina dibom, sampai rumah sakit yang kita ada salah satunya yang buat menampung para korban juga dibom. Jadi gimana kita harus membawa orang-orang. Jadi tingkat kematiannya di Palestina itu setiap hari semakin meningkat ya. Soalnya juga itu rumah sakitnya sudah dibom oleh Israel dan di mana-mana itu tempatnya juga ada tentara Israel. Bahkan ada seorang anak dan seorang tentara Israel itu berdebat karena ini tanah siapa dan jelas-jelas itu yang benar itu tanahnya untuk Palestina ya, soalnya Israel itu tidak punya hak apa-apa untuk mereka. Jadi kita harus tetap membantu secara bentuk kemanusiaan atau secara obat-obatan kita salurkan. Jadi untuk mengganti tempat pengamanan para korban Palestina, kita juga turut prihatin ya, soalnya rumah sakit salah satunya rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina itu dibom oleh Israel juga, dan saya juga tidak tahu gimana itu perasaannya kita kalau jadi mereka itu ya, betul. Di sana juga kan banyak korban yang sampai meninggal di tempat itu, pemakamannya gimana itu ya? Nggak boleh tahu. Dengan cara pemakamannya di sana itu dengan cara berjejeran, semua korban mayat-mayat yang terkena tembakan dari Israel itu diangkat memakai alat bantu dan udah disiapkan besar dan panjang sekali itu tempatnya itu, dan berjejeran itu langsung ditumpuk tanah gitu aja. Sangat kasihan ya, Sangat kasihan mayat sekali. di sana itu sangat tidak layak untuk mendapatkan hal yang mereka dapatkan selama hidup. Keadaan mayat di sana yang berjejeran dan tidak dosa dan langsung ditembak oleh tentara Israel itu merupakan mati syahid ya kan, mati syahid. Mati syahid itu mati yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi sudah terjawab ya atas bagaimana cara pemakaman yang dilaksanakan oleh pihak Palestina. Kira-kira kita boleh nggak ya mengadopsi anak Palestina yang terkena bom itu? Oke, untuk pengadopsian anak-anak di Palestina itu saya belum tahu pasti ya. Tentunya kita belum juga ada bukti untuk itu. Jadi setahu saya sih boleh-boleh aja, karena kita kan niatnya baik buat mereka ya. Niatnya baik buat mereka. Seorang anak di sana kan kehilangan orang tuanya, kehilangan sahabat-sahabatnya, kerabat terdekatnya, bahkan orang-orang yang dia sayang juga kehilangan. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan kewajiban atas hidup mereka. Kalau hidup di Palestina itu kan nggak ada tenang-tenangnya kan.
nggak pasti tenang. Ini aja mau perang lagi, besok kalau merdeka tentunya terjadi perang lagi. Kok bisa ya di sana tuh Israel tuh tega itu membom manusia yang ada di Palestina, anak-anak kecil sampai meninggal dunia. Gak ada peri kemanusiaannya sekali ya. Iya betul itu. Ya itu balik lagi karena Israel itu mau menguasai tanah di Palestina, yaitu termasuknya Masjid Al-Aqsa tersebut. Ya karena Israel itu mengupayakan atas dia adalah pemilik hak tanah yang ada di Palestina, termasuk Masjid Al-Aqsa tersebut. Yang gimana caranya itu harus didapatkan oleh pihak Israel. Dan Berebut ya itu. kamu tahu nggak yang mendukung Israel itu negara-negara yang maju loh itu. Jadi Indonesia prihatin ya atas orang-orang yang mendukung kayak gitu kan, udah kekejaman dan perang itu udah termasuk hal-hal yang dilarang oleh negara, tapi di situ kita tidak boleh Kenapa kok dilakukan saja perang tersebut itu ya? Ngomong-ngomong, Amerika Serikat sama Israel itu mau dihapus dari petanya ya kayaknya. Iya sih, ini kabarnya juga dihapus oleh Cina karena negara-negara maju seperti Irak, Arab Saudi, Cina, bahkan Korea Utara itu juga mendukung Palestina untuk kemerdekaannya. Dia mengirimkan beberapa bom, mengirimkan kapal, senjata, dan lain sebagainya untuk kita perangkat nanti di Palestina. Dan sekarang itu saya mengikuti perkembangan di negara Israel itu udah termasuknya ada bom di sana yang kita kirimkan dari negara-negara maju, termasuk juga hujan apa namanya? Hujan asap. Oh iya, hujan asap juga sudah terdapat di sana ya, karena kita banyak negara kita yang membantu atas peralatan dan alat-alat untuk perang. Jadi negara Palestina juga tidak kekurangan alat dan senjata untuk perang. Jadi kita mempunyai kemungkinan besar untuk menang. Dan ini termasuk suatu kekurangan ya buat warga Palestina itu, yaitu kekurangan makanan, kekurangan air, dan sumber air di sana itu tidak sama sekali tidak dapat berjalan dengan lancar, soalnya yaitu terkena bom tersebut ya. Bahkan ini khususnya yang wanita ya, yang wanita itu sampai kehabisan pembalut dan mereka itu meminum pil untuk mencegah menstruasi, sampai tidak ada apa-apa di sana. Jadi mereka menggunakan segala cara dengan cara meminum pil tersebut, meminum pil menstruasi tidak datang bulan. Itu setahu saya ya. Dan Produk apa aja sih yang diboikot di sana itu ya? oke, mengenai produk yang diboikot itu saya melansir dari sumber media sosial yang saya baca. Produk tersebut meliputi Nestle, McD, Starbucks, Unilever, dan masih banyak lainnya yang tentunya itu termasuk produk yang kita boikot harusnya. Dan untuk upaya kita itu merupakan upaya warga Indonesia dan warga-warga negara lainnya untuk menjatuhkan Israel. Ngomong-ngomong, ada reporter Indonesia yang dikirim ke Palestina ya itu? Ya, untuk memantau situasi dan kondisi di Palestina, Indonesia mengirimkan beberapa reporter. Tentunya reporter yang pilihan dan terbaik ya menurut di bidangnya tersebut. Di sana itu reporternya selalu memantau keadaan kondisinya Palestina itu seperti apa. Tetapi tidak ada kabar atas reporter yang kita kirim ke Palestina. Saya kira sih dia terkena tembakan. Baik, saya Novita Eka Fitri dan ini rekan saya Dian Asrintia serta kameramen saya yaitu Agnes Mesiti Andini pamit undur diri atas podcast hari ini dan see you next on Speed.